Halo Sobat Apotek Digital, kali ini fitur presensi sudah hadir di sistem Apotek Digital paket Pro. Jadi buat Sobat Apotek Digital yang masih belum berlangganan paket Pro, silahkan untuk berlangganan ya untuk menggunakan fitur presensi ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama kita harus menggunakan akun admin terlebih dahulu ya, agar lebih leluasa dalam settingnya. Nah, di sini saya sudah menggunakan akun admin. Kemudian kita masuk ke konfigurasi dan permission. Nah, jadi kita setting terlebih dahulu konfigurasinya dan juga permission dari setiap pengguna ya. Nah, nanti di sini itu bisa dilihat di bagian paling bawah. Untuk yang paket Pro itu ada pengaturan presensi. Kemudian nah di sini ada gunakan presensi dan izinkan pengguna bisa presensi tanpa pilih jadwal kerja, dan juga ada zona waktu. Nah, ini bisa diatur sesuai kebutuhan ya. Nah, biasanya untuk mengaktifkan fitur presensi itu bisa cukup aktifkan yang gunakan fitur presensi. Nah, untuk yang di bawahnya ini ketika nanti melakukan presensi itu tidak terikat pada jadwal kerja. Jadi ketika tidak dibuatkan jadwal kerja, karyawan itu bisa melakukan presensi. Nah, biasanya ini kami hilangkan centangnya agar lebih terkontrol ya. Jadi setiap pengguna itu diwajibkan untuk menggunakan jadwal kerja saat presensi begitu. Nah, kemudian ada zona waktunya ada 3, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan daerahnya. Kemudian setelah pengaturannya, konfigurasinya diatur, kita simpan. Kemudian kita masuk ke bagian manajemen pengguna ya, di bagian hak akses. Nah, di sini untuk admin tentunya dapat mengakses semuanya. Nah, untuk kasir ini bisa diatur ya. Nah, nanti bisa ketikkan saja kata kunci presensi. Nah, di sini itu akan ada banyak hak akses. Nanti bisa diatur untuk halaman apa saja yang perlu masuk ke hak akses ini, begitu. Nah, untuk hak aksesnya itu ada beberapa. Nah, ini nanti bisa diatur saja siapa yang bisa membuat jadwal shift, siapa yang bisa membuat jadwal kerja, dan juga siapa yang membuat menghapus data presensi, verifikasi presensi, dan juga melihat laporan presensi dan lain-lain. Oke, dan juga ada satu nih yang memang perlu di make sure, yaitu lewatkan skip presensi. Jadi nanti siapa saja pengguna atau karyawan yang dia itu dibolehkan untuk tidak presensi. Maksudnya itu walaupun tidak presensi tidak masalah. Seperti misalnya pengguna investor dan lain-lain itu kan tidak perlu presensi misalnya, nanti itu bisa diklik lewatkan presensi. Oke, jadi setelah kita atur hak aksesnya, nah kita baru masuk ke halaman daftar shift. Nah, daftar shift ini menjadi template untuk membuat jadwal kerja. Nah, ini di mana bisa aturnya itu di master data, di master shift ya, di bagian paling bawah. Itu ada di sini sudah ada 3. Misalnya kita coba tambahkan satu lagi, misalnya untuk non shift misalnya. Nah, untuk non shift biasanya jam 8 sampai misalnya jam 15 atau jam 16 maksudnya. Biasanya sampai jam 16. Kemudian presensi dibukanya saya atur misalnya 1 jam sebelumnya, jadi jam 7, dan presensinya ditutup jam 17 ya. Jadi 1 jam setelahnya. Gitu. Dan jangan lupa untuk pilih warna shift ya, karena kalau misalnya nanti tidak dipilih, nanti akan membingungkan ketika melihat jadwal kerjanya, karena nanti berdasarkan warna ya. Misalnya warna hitam ini kita simpan. Nanti akan muncul seperti ini untuk non shift. Nah, ini nanti bisa ditambahkan ke jadwal kerja. Nah, itu tadi master shift ya. Jadi perlu menambahkan dulu shiftnya di master shift. Kemudian kita masuk ke jadwal kerja. Kita membuat jadwal kerja tampilannya seperti kalender. Nah, misalnya di tanggal sekarang itu kita buat jadwal kerja yang non shift, dan juga kita coba non shift dulu. Nah, pilih penggunanya siapa saja yang mau masuk ke non shift ini. Misalnya penggunanya adalah Usman dan Bambang misalnya. Dan kemudian di sini bisa pilih juga apakah mau berulang atau tidak. Misalnya kita pilih yang berulang dulu. Nah, ini di sini kan ada ulang jadwal setiap berapa. Nah, misalnya setiap 1 hari atau setiap 1 minggu. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita misalnya buat jadwalnya itu di tanggal 13,
Nah, ketika ulang jadwal setiap hari, maka sistem juga akan membuat di tanggal 14, 15, 16 sampai tanggal 20 begitu. Jadi terus setiap hari itu ada ditambahkan satu jadwal. Nah, kalau misalnya kita buat 2 hari misalnya, nah maka untuk pengulangan ini akan dilakukan setiap 2 hari. Jadi misalnya kalau sekarang tanggal 13, nanti jadwal ini akan diulang tanggal 15, tanggal 17, tanggal 19 dan seterusnya sampai tanggal 20 begitu. Dan kalau misalnya setiap 1 minggu, nah berarti itu dari tanggal 13 berarti selang 7 hari. Selang 7 hari nanti akan ditambahkan lagi. Selang 7 hari ditambahkan lagi. Kalau selang 2 minggu berarti selang 14 hari. Begitu. Nah, kemudian kalau yang per minggu itu bisa atur hari apa saja yang mau ditambahkan. Misalnya kita ambil yang per minggu 1 minggu ya. Jadi setiap minggu itu ada. Nah, kita tambahkan yang hari kerja saja, kan biasanya seperti itu ya. Kita coba tambahkan yang hari kerja saja. Kemudian pengulangannya dilakukan misalnya untuk ini berlaku 1 minggu misalnya sampai tanggal 24 gitu. Jadi kalau misalnya mau menetapkan jadwal kerja sampai tanggal 23, berarti harus dilebihi 1 jadi tanggal 24 ya untuk pengulangannya. Begitu. Dan kita simpan. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi tadi sudah ditambahkan dari tanggal 13 sampai 24 ya. Ya, betul. Jadi ini akan muncul 2 minggu begitu. Kita bisa klik juga di sini. Oke, di sini bisa terlihat semua informasinya. Dari sini juga kita bisa klik untuk menambahkan jadwal baru ya. Nah, ini di kotak yang kosong ini nanti bisa menambahkan jadwal baru. Kemudian di sini juga bisa. Nah, ini untuk defaultnya ya. Kita sudah buat jadwal kerja nih, begitu. Kemudian kita coba untuk maju ke riwayat presensi. Nah, jadi ketika nanti sudah melakukan presensi nih di awal ketika masuk shift, nanti akan semuanya tercatat di riwayat presensi ini. Nanti kita coba lihat lagi setelah presensi. Kemudian semua terkait dengan presensi, semua data-datanya nanti bisa dilihat rangkumannya dalam laporan presensi, yaitu di bagian laporan ya, laporan presensi. Nah, di laporan presensi ini itu nanti akan terlihat semua pengguna, itu jumlah hari kerjanya berapa, kemudian jumlah hadirnya itu berapa. Artinya ini ketika sudah presensi dan sudah diverifikasi, nanti akan muncul di jumlah hadir. Dan kemudian kalau jumlah terlambat masuk tentunya yang terlambat ya. Dan kalau tidak presensi keluar, ini berarti pengguna tersebut itu tidak presensi keluar pada shift tersebut gitu. Oke, dan juga ada tidak hadir. Nanti kita bisa cek di detailnya ya. Di detailnya berapa yang terverifikasi, kemudian kita bisa cek juga detailnya di sini untuk verifikasinya. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian yang utamanya, yaitu di bagian presensinya. Nah, untuk presensi kita coba keluar dulu. Jadi kan tadi sudah diatur ya untuk jadwalnya. Oh ya, sebagai cadangan. Oke, kita langsung saja ke bagian yang intinya, yaitu bagian presensinya ya. Nah, untuk presensi nanti tentunya dilakukan sebelum membuat shift dan gabung shift dan lain-lain. Nanti kita coba contohkan ada beberapa perubahan ya di bagian halaman depannya. Kita coba keluar dulu. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi sudah diaktifkan fiturnya, itu akan muncul tampilan yang berbeda dengan tampilan sebelumnya ya. Jadi nanti akan ada pilih jadwal kerja yang sudah diatur di halaman jadwal kerja tadi. Kemudian nanti ada keterangan apakah sudah presensi atau belum di jadwal ini. Kemudian ada presensi masuk atau lewati presensi untuk pengguna yang dia itu bisa melewati presensi karena ini menggunakan akun admin, jadi bisa lewati presensi. Nah, kita coba contohkan untuk akun admin terlebih dahulu ya. Biasanya akun admin ini tidak memerlukan presensi, jadi nanti tinggal lewati saja. Misalnya kita coba lewati, nah nanti akan ada tampilannya seperti ini. Jadi ketika Anda sudah melewati presensi, nanti bisa kembali ke halaman presensi kalau perlu. Begitu, atau kalau tidak perlu nanti bisa lanjut saja ke buat shift baru atau gabung shift seperti biasa ya. Jadi alurnya sama seperti sebelumnya, begitu.
Lalu lanjut misalnya masuk tanpa shift ya untuk admin. Nah, ini tampilannya sama seperti yang kemarin ya. Kita coba keluar lagi, kita tutup sesinya. Oke, kita kembali ke halaman presensi. Nah, kita coba untuk presensi. Nah, di sini ada 2 karena tadi saya coba assign satu jadwal lagi untuk cadangan ya. Jadi kalau misalnya ada 2 jadwal yang itu jamnya itu sama atau mungkin bersinggungan, nah nanti akan muncul di sini. Jadi jadwal yang muncul di sini itu adalah jadwal yang terkait dengan user atau pengguna ini dan juga terkait dengan waktu jadwalnya masih aktif gitu. Jadi kalau misalnya waktunya sudah lewat maka tidak akan dimunculkan lagi. Kalau misalnya jadwal kerja itu sudah dibuat, tetapi ternyata belum masuk ke sini, berarti kita bisa refresh dulu jadwal kerjanya, kemudian kita bisa presensi masuk. Kita contohkan untuk yang presensi masuk. Nah, di sini nanti tinggal dicek saja untuk kamera dan lokasinya ya. Jadi untuk kameranya itu harus aktif dan juga lokasinya juga harus aktif agar nanti memudahkan untuk trackingnya begitu. Nanti kalau sudah bisa presensi sekarang. Oke, sudah presensi nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi shiftnya itu sudah dibuatkan. Jadi nanti tidak perlu buat shift atau gabung shift. Nanti akan muncul misalnya uang kasirnya berapa untuk shift ini. Kemudian ada presensi keluar juga kalau misalnya sudah selesai ya. Kita coba mulai shift dulu. Misalnya uang kasirnya itu adalah 10.000. 100.000. Kita coba mulai shift kasir. Nah, ini sama seperti tampilan biasanya ya. Jadi tidak ada yang berubah. Nah, kita misalnya keluar dulu. Nah, nanti kalau misalnya shift ini sudah pernah dibuka, berarti nanti bisa lanjutnya itu ke gabung shift. Kita coba untuk gabung shift ya. Nah, kita coba untuk gabung shift. Nah, tampilannya sama seperti tadi, shiftnya juga sama. Begitu. Kemudian kita coba keluar shift lagi, atau misalnya kita coba tutup shift deh. Oke, kita coba tutup shift. Misalnya ini sama ya. Kita tutup. Dan kemudian kita keluar. Nah, di sini kalau misalnya sudah terlihat bahwa kalau misalnya shiftnya itu sudah ditutup, maka akan ada peringatan bahwa shift ini sudah ditutup. Begitu. Kalau misalnya shiftnya sudah ditutup, itu bisa dibuka lagi oleh pengguna yang memiliki akses itu. Biasanya kan admin ataupun yang memang diperbantukan sebagai admin. Nah, nanti bisa lihat juga laporan shiftnya seperti apa. Nah, ini tidak perlu admin ya, jadi semuanya bisa lihat untuk laporan shift. Nah, nanti kalau misalnya untuk admin nanti bisa buka kembali begitu, atau mungkin yang diizinkan untuk buka kembali nanti bisa buka kembali shiftnya. Misalnya kita buka kembali. Nah, nanti ketika dibuka kembali nanti bisa gabung shift kasir lagi begitu. Jadi kita gabung shift kasir lagi, kemudian kita tutup lagi. Karena mungkin misalnya karena ada kesalahan input di salah satu shift, nah nanti biasanya dibuka lagi di situ. Ya, kita tutup lagi. Nah, kita coba tutup lagi, kemudian lanjut tutup, keluar. Tampilannya seperti tadi. Nah, misalnya kita alurnya seperti tadi dulu. Kita coba untuk presensi keluar dulu. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini ya. Jadi nanti ada shift yang mana, kemudian shiftnya sudah ditutup atau belum, kemudian kamera harus tetap menyala dan lokasinya juga sama, dan presensi keluar. Oke, presensi keluar sudah, nanti akan muncul bahwa jadwal kerja ini sudah melakukan presensi masuk jam sekian, presensi keluar jam sekian. Ini untuk yang non shift. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang shift pagi itu akan beda lagi. Nah, di sini ada tombol batalkan presensi keluar. Digunakannya untuk apa? Nah, di sini itu untuk mengatasi pengguna yang salah klik ya. Misalnya ketika dia itu sebetulnya tidak ingin presensi keluar tapi dia klik presensi keluar. Nah, di sini bisa batalkan presensi keluarnya agar nantinya bisa kembali lagi masuk ke shiftnya. Jadi presensi keluarnya dianggap masih kosong begitu. Nah, nanti kita coba presensi keluar lagi, kemudian kita coba presensi keluar ya. Nah, kalau sudah nanti akan diperbarui presensi keluarnya. Dan kemudian untuk jadwal kerja ini kan presensi masuk dan keluar untuk jadwal kerja yang non shift ya. Nah, sementara kalau yang shift satunya lagi bagaimana?
Kita buka. Nah, untuk shift pagi ternyata belum melakukan presensi. Nah, jadi itu bisa lakukan presensi seperti tadi ya alurnya. Jadi satu shift atau satu jadwal kerja itu hanya satu kali presensi, baik itu presensi masuk ataupun presensi keluar. Begitu. Oke, nah di sini kan tadi ketika kita buat satu jadwal kerja, dia akan membuat satu shift juga. Jadi satu jadwal kerja itu tidak bisa buat beberapa shift sekaligus. Nah, terkadang ada apotek yang dia menginginkan untuk setiap kasir itu memiliki shiftnya masing-masing. Berarti harus dibuatkan jadwal kerja masing-masing ya. Karena nanti setiap jadwal kerja hanya bisa membuat satu shift. Jadi kalau misalnya ada 2 kasir ingin punya 2 laporan shift yang berbeda, maka nanti bisa buat 2 jadwal kerja. Begitu. Dan masing-masing ditambahkan pengguna yang sesuainya. Misalnya kasir A dimasukkan ke jadwal kerja A, kasir B dimasukkan ke jadwal kerja B, sehingga nanti kasir A masuk ke shift yang A, kasir B masuk ke shift yang B. Begitu. Oke, ini kalau misalnya dalam sudut pandang admin ya. Nah, kalau misalnya dalam sudut pandang karyawan, misalnya kasir, nah itu bagaimana? Kita coba logout terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke salah satu akun kasir ya. Misalnya di sini Usman, passwordnya ditambahkan ya di sini. Nah, nanti tampilannya itu tidak ada lewati presensi karena memang Usman ini tidak diizinkan untuk melakukan skip presensi atau tidak bisa melakukan lewati presensi. Jadi Usman itu harus presensi di jadwal yang ada di sini begitu. Misalnya kalau jadwalnya hanya satu di non shift saja, berarti dia harus presensi di non shift itu. Nah, misalnya kita presensi masuk. Nah, nanti tampilannya seperti ini seperti tadi ya. Kita presensi sekarang, kemudian seperti tadi ya, presensinya berhasil disimpan. Nah, karena tadi sudah ditutup shiftnya oleh admin, jadi Usman hanya bisa melihat laporan shiftnya gitu. Dan kemudian karena dia itu tidak bisa buka kembali, nah tidak bisa ya karena tidak diizinkan, maka berarti dia hanya bisa misalnya presensi keluar saja. Presensi keluar, kemudian presensi keluar. Alurnya sama seperti tadi ya untuk presensi keluar. Nah, nanti bisa juga batalkan presensi keluar ya. Kalau misalnya nanti ada kesalahan klik misalnya presensi keluarnya salah. Oke, mungkin itu saja sebetulnya untuk yang presensi ini, dan memang seperti yang tadi didemokan di fitur presensi ini cukup lengkap ya. Jadi nanti perlu ditelusuri setiap alurnya dan setiap keadaannya yang memang nantinya akan muncul di apotek begitu agar nantinya tidak terjadi miss. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian jadwal di bagian riwayat presensinya ya. Kita masuk lagi ke akun admin. Kemudian kita coba untuk masuk tanpa shift saja, jadi lewati presensi, masuk tanpa shift untuk melihat riwayatnya ya. Untuk melihat riwayatnya, kita coba cek di bagian manajemen pengguna dan riwayat presensi. Di sini ada 2 pengguna tadi ya, yaitu Bambang dan Usman. Di sini ada keterangan juga ya, jadi ada yang tepat waktu, ada juga yang terlambat. Nah, nanti di sini bisa terlihat ya jadwal shiftnya itu kapan, kemudian presensi masuknya kapan. Nanti bisa terlihat bahwa dia tepat waktu atau tidak. Nah, di sini belum diverifikasi. Nah, kalau belum diverifikasi nanti tidak akan masuk ke laporan. Admin itu nanti perlu memverifikasi setiap presensi yang masuk. Nah, di sini juga bisa lakukan verifikasi sekaligus ya. Jadi misalnya semuanya sudah sesuai nih, berarti nanti tinggal verifikasi sekaligus, kemudian verifikasi sekarang. Nanti semua jadwal yang diklik itu akan diverifikasi. Nanti di sini statusnya berubah menjadi terverifikasi. Nanti bisa dilihat juga detailnya. Begitu. Kemudian, nah di sini juga bisa melakukan ubah data presensi. Nah, ini jika terjadi kesalahan ketika presensinya. Mungkin kami tidak terlalu menyarankan untuk ubah presensi ini, tapi ini dalam kasus-kasus tertentu, misalnya mau menambahkan catatan dan lain-lain, nanti bisa tambahkan di ubah presensi. Begitu. Bisa melakukan batal verifikasi juga kalau misalnya ternyata verifikasinya salah. Oh, ini ternyata harusnya belum diverifikasi nih. Kita bisa batalkan verifikasi.
karena misalnya ada belum dicek nih lebih lengkapnya bagaimana. Ternyata setelah dicek ini sudah sesuai, berarti diverifikasi lagi gitu. Dan ketika kita cek di bagian laporan, yaitu di bagian laporan presensi, di laporan presensi itu nanti akan muncul jumlah hari kerjanya itu ada 7, kemudian jumlah hadirnya nambah lagi ya, tadi dari 6 menjadi 7 ya. Lalu untuk riwayat presensi dan juga laporan presensi ini kan menampilkan semuanya nih. Bagaimana kalau misalnya apotek ini menginginkan semua pengguna itu bisa mengakses miliknya sendiri? Nah, berarti bagaimana caranya? Ya dengan cara memberikan akses di manajemen pengguna, kemudian peran dan hak akses, kemudian bisa masuk ke bagian kasir ya. Nah, di sini nanti ada kita klikkan presensi lagi. Nah, di sini ada daftar laporan presensi untuk sendiri. Nah, jadi kalau misalnya nanti menggunakan jadi nanti untuk yang Usman nanti bisa melihat daftar dan laporan presensi sendiri, tidak bisa melihat daftar presensi dan laporan presensi milik orang lain. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini, dan untuk penerapannya mungkin nanti perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu ya dengan karyawan-karyawan di apoteknya. Dan nanti kalau misalnya ada yang kebingungan atau mungkin ada yang masih belum jelas nih dari tutorial kali ini, silakan bisa menghubungi nomor WhatsApp support dan akan kami bantu semaksimal mungkin. Terima kasih dan selamat mencoba.